Ada mazhab hukum atau aliran hukum yang kita ketahui. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu yang berasal dari Tuhan. Nah, hukum yang berasal dari Tuhan ini kita sebut sebagai hukum alam. Hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam, karena hukum yang berasal dari Tuhan dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Hukum alam ini bersifat universal dan abadi, sehingga hukum alam tersebut berlaku sepanjang masa serta berlaku bagi semua bangsa. Berdasarkan sumbernya, aliran hukum alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu aliran hukum alam irasional dan aliran hukum alam rasional. Nah, aliran hukum alam irasional ini memiliki pendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber langsung dari Tuhan, sedangkan para penganut aliran hukum rasional berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia. Lalu aliran yang kedua adalah utilitarianisme. Utilitarianisme ini atau utilisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. Adil tidaknya suatu hukum ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di suatu masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah the greatest happiness for the greatest number of people. Ada beberapa tokoh yang mengandut aliran ini, antara lain Jeremy Bentham, John Stuart, Rudolf von Jering. Nah, aliran ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai aliran positivisme karena akan menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, hukum ini merupakan cerminan dari perintah dan tidak hanya berasal dari rasio. Nah, selanjutnya ada mazhab histori atau sejarah. Mazhab ini dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran dedukatif dan tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Mazhab sejarah ini memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku bagi semua bangsa. Aliran ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum bukan berasal dari perintah penguasa, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Lalu ada juga aliran sosiologi. Beberapa pakar hukum menamai aliran hukum ini sebagai fungsional antropologikal atau metode fungsional. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan antara sosiologikal jurisprudence dengan sosiologi hukum, the sociology of law. Perbedaan utama antara sosiologi hukum dengan sosiological jurisprudence adalah sosiologi hukum menitikberatkan penyelidikannya kepada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi. Sedangkan sosiological jurisprudence menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Aliran sosiological jurisprudence ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sosiological jurisprudence ini timbul sebagai proses dialektika antara positivisme hukum yang memandang hukum sebagai perintah penguasa dan mazhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Proses pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran hukum ini. Selanjutnya, aliran realisme hukum. Aliran ini sering diidentifikasikan dengan programatik legal realisme yang berkembang di Amerika Serikat. Realisme hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk oleh kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, dan emosi-emosi yang umum. Ada beberapa ciri-ciri dari aliran realisme, antara lain
Yang pertama yaitu tidak ada mazhab realis. Yang kedua, realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum. Yang ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada. Yang keempat, realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum sepanjang ketentuan dan konsepsi hak hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. Yang kelima, realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya. Selanjutnya ada mazhab imperatif. Mazhab imperatif ini dipelopori oleh John Austin. Hukum menurut Austin adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Hukum yang berlaku menurut aliran ini adalah peraturan bagi perilaku manusia yang berlaku umum dan berasal dari golongan yang secara politis berkedudukan lebih tinggi. Untuk golongan yang statusnya lebih rendah, suatu perintah itu ada kalau ada person tertentu yang mengeluarkan perintah itu. Ini berarti bahwa hukum yang berlaku pada suatu negara adalah perintah dari penguasa negara yang berdaulat, di mana para penguasa itu sendiri atas sejumlah persen dalam negara tersebut. Selanjutnya ada teori hukum murni dari Hans Kelsen. Dapat disimpulkan bahwa hukum itu tidak menyatakan apa yang benar-benar terjadi, tetapi ia menentukan apa yang seharusnya. Kelsen berpendapat bahwa satu-satunya objek penyelidikan ilmu pengetahuan hukum adalah sifat normatif yang diciptakan hukum, yaitu sifat keharusan untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan peraturan hukum. Jadi menurut Kelsen, pokok persoalan ilmu pengetahuan hukum ialah norma hukum yang terlepas dari pertimbangan-pertimbangan semua isinya, baik dari segi etika maupun sosiologis. Ajaran ini didasarkan pada doktrin Immanuel Kant yang memisahkan secara tajam antara pengertian hukum sebagai solen dan hukum sebagai sains. Hans Kelsen ingin memurnikan hukum dari anasir-anasir yang metafisis dan filosofis, karena ia menghendaki terciptanya suatu ilmu pengetahuan hukum yang murni. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Kelsen menghilangkan semua unsur yang tidak perlu atau irrelevan dan memisahkan ilmu pengetahuan hukum dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Nah, mazhab yang terakhir merupakan mazhab fungsional. Tokoh mazhab fungsional ini adalah Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound, manusia tidak mungkin dapat memahami suatu kalau belum tahu apa dan bagaimana kerjanya sesuatu itu. Proses yuridis tidak dapat memberi jawaban dengan tepat terhadap masalah konkret yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau tertib hukum saja, tetapi menurut dia, hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Hukum merupakan alat untuk menjamin pemuasan kebutuhan semaksimal mungkin, tetapi dengan fiksi atau pergesekan yang seminimal mungkin. Untuk menjelaskan pendiriannya, Roscoe Pound menggunakan istilah social engineering sebagai analogi. Jadi menurut Roscoe Pound, tugas atau fungsi hukum adalah melakukan social engineering di dalam masyarakat. Hukum dalam hal ini adalah merupakan social machinery, yaitu suatu alat sosial. Menurut Roscoe Pound, hukum yang berlaku mungkin sangat berbeda dengan hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau kitab-kitab hukum.